Bahasa Indonesia kelas 11. Belajar menyusun teks prosedur bersama Ibu Ida Maningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku kelas 11? Tentunya kalian dalam kondisi keadaan sehat ya, itu yang Ibu harapkan. Lama sekali kita tidak jumpa, sekarang kita berjumpa lagi di kegiatan belajar mengajar di tahun semester pertama, yaitu di tahun 2021. Kalau dulu kalian masih di kelas 10, sekarang kalian sudah naik di kelas 11. Nah, untuk awal pembelajaran khususnya bahasa Indonesia di kelas 11, kalian nanti akan belajar menyusun teks prosedur ya. Seperti itu yang akan kalian pelajari. Langsung saja kita akan belajar mengenai teks prosedur. Begini, pernahkah Anda memakan mie instan? Tahukah Anda cara membuatnya? Membuat mie instan mudah kan? Kalian sering melakukannya. Hal ini karena pada kemasannya terdapat petunjuk cara memasaknya. Nah, kalau kalian ingin memasak, tinggal itu. Kalau kalian beli mie instan, Indomie, Supermie, atau Sarimi, kalian baca di belakang dari kemasan itu ada petunjuk cara memasak. Nah, petunjuk disebut juga prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai petunjuk atau prosedur. Nah, di dalam membuat teks prosedur ini ada beberapa yang harus kalian pelajari. Yang pertama, yang A di sini adalah bagaimana mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial. Melakukan langkah-langkah tertentu sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, itulah teks prosedur. Nah, teks prosedur itu menunjukkan pernyataan umum, ya, menunjukkan pernyataan umum. Dalam teks prosedur dapat diidentifikasi bagian-bagiannya. Teks prosedur memuat pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan, membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu alat. Nah, contohnya di sini bagaimana cara atau prosedur membuat rekening bank. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah pernah membuat atau memiliki rekening bank? Tentunya kalian yang sudah pernah memiliki rekening bank akan melalui tahapan-tahapan prosedur. Nah, ini juga berguna bagi kalian yang belum pernah membuat rekening bank. Nah, prosedur ini bisa menjadi pegangan kalian saat nanti kalian membuka rekening bank. Begini, rekening bank itu wajib dibuat jika seseorang ingin menyimpan uang di bank. Selain itu, rekening bank dapat digunakan sebagai sarana untuk menerima uang dari transfer orang lain ataupun kebalikannya. Kalian juga ingin mentransfer kepada orang lain. Nah, berikut adalah prosedur membuat rekening bank. Yang pertama, siapkan KTP sesuai daerah pemohon. Kalau kalian sudah berusia 17 tahun, tentu kalian harus wajib memiliki KTP. Jika tidak sesuai, pihak bank akan meminta surat keterangan dari RT atau kepala desa. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang masih di bawah umur atau yang belum memiliki KTP bisa membuka rekening, yaitu dengan mengganti KTP itu dengan kartu keluarga. Ya, KK seperti itu. Kamu menyertakan KK tersebut dengan dilampiri KTP oleh orang tuamu. Nah, kalian bisa membuat rekening bank ya. Itu bagi yang belum memiliki KTP seperti itu.
Terus yang kedua, siapkan saldo pertama ya yang wajib dimasukkan ke rekening pemohon. Nah, setiap bank itu memiliki nilai saldo yang berbeda-beda. Nah, banyak bank ya di sekitar kita, sekitar kalian, ada yang namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia, BNI, ya, Bank Mandiri, dan bank yang lainnya. Nah, setiap bank itu akan memiliki nilai minimal saldo yang harus kalian masukkan, tabungkan di dalam rekening tersebut. Ada yang minimal 50.000, ada yang minimal 100.000, seperti itu. Nah, itulah, jadi setiap nilai saldo setiap bank akan berbeda-beda. Terus yang ketiga, kalian datang ke bank dan ambil nomor antrian. Jika bingung kalian dalam mengambil nomor antrian, kalian bisa bertanya kepada security atau satpam yang menjaga di depan pintu bank. Biasanya kamu nggak usah menanyakan, beliau satpam atau security tersebut akan menanyakan kepentingan kalian mau apa masuk ke bank tersebut. Ya, nanti kalian tinggal bertanya, nanti akan dipandu oleh security tersebut. Nah, setelah kalian mendapatkan nomor antrian, ya, kalian dipanggil, ya, nanti dipanggil sesuai antrian tersebut. Lalu pemohon atau kalian menuju ke teller atau ke bagian ini, apa namanya, customer service. Biasanya kalian itu akan dilayani di customer service ya untuk pembukaan rekening. Ya, lalu kalian akan diberi instruksi ya dari sang reception tadi itu ya itu. Nah, terus selanjutnya tunggu sampai dipanggil kembali oleh teller atau customer service tadi terkait dengan rekening permohon ya. Jadi di dalam customer service nanti kalian akan mengisi formnya ya, mengisi form pembukaan rekening. Kalian mengisi semuanya, biodata ya, biodata. Nah, jangan sampai kalian berbohong di dalam mengisi biodata tersebut ya, karena di dalam bank itu harus benar-benar jujur, harus sesuai dengan data. Kalau kamu bawa KTP harus sesuai KTP. Kalau kamu bawa KK sesuai dengan KK. Dan juga tanda tangan. Ibu ingatkan di sini kalau sudah mengurus rekening di bank, tanda tangan itu harus sama. Jadi tidak boleh kalian berganti-ganti atau gonta-ganti tanda tangan. Jadi kamu harus menetapkan bahwa tanda tanganku ini terus. Karena apa? Kalau suatu saat kalian sudah mengisi di form rekening dengan tanda tanganmu, kok nanti saat kamu menabung atau kamu menarik, ya itu kamu menggunakan tanda tangan berbeda, akan tidak mungkin pihak bank akan memberikan uang tersebut, ya seperti itu. Nah, jadi tanda tangan harus satu jenis, tidak boleh beda-beda atau berganti-ganti, karena akan dicurigai bahwa kamu itu orang lain, bukan si pemilik rekening, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, nanti setelah membuka menulis form rekening itu nanti akan diproses oleh orang bank ya, oleh customer ini tadi ya, customer service itu tadi. Nanti akan dibuatkan buku rekening. Nah, kalau kalian sudah menerima buku rekening tersebut dan mengisi minimal saldo, nanti sudah selesai dan buku rekening akan diserahkan ke kalian yang nanti akan digunakan kalian selanjutnya, seperti itu. Nah, bahkan sekarang lebih canggih lagi, setelah kalian membuat rekening nanti ada semacam kayak e-banking kayak gitu. Kalian bisa memproses terkaitan dengan bank, nabung, transfer, pembelian, pembayaran listrik atau apapun bisa melalui handphone ya, smartphone yang bisa diisi e-banking tersebut. Nah, ini akan memudahkan proses di dalam transaksi dengan bank ya. Itu prosedur membuat rekening bank. Nah, yang kedua, kalau tadi itu mengonstruksi informasi ya, terus ada contoh membuat ini. Yang kedua, sekarang
menuliskan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam menggunakan suatu alat ya atau membuat sesuatu, kita harus memperhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Misalnya, apabila kita ingin berbicara dengan teman melalui telepon, nah langkah-langkahnya apa saja? Ya, sepele ya, mau menelpon teman kita, tapi kita harus tahu langkah-langkahnya. Ya, yang pertama yang harus dikerjakan tentu saja kita mengangkat gagang telepon. Ya, lalu tekan nomor telepon tujuan. Dengarkan nada tunggu sampai terdengar sapaan dari nomor yang dituju. Jangan lupa ucapkan salam dan sampaikan maksud tujuan kalian akan menelpon itu tadi. Nah, lalu sampaikan. Maksudnya apa? Kalian mau menelpon itu? Mungkin memberi informasi atau sekedar silaturahmi dan lain sebagainya. Tujuan itu banyak sekali. Nah, setelah selesai maksud tujuanmu sudah tersampaikan, jangan lupa ucapkan terima kasih dan akhiri pembicaraan dengan baik, ya. Dengan baik, dengan santun, ya, memberi kesan, ya, yang baik. Apalagi kalau kamu menelpon itu seseorang yang belum kamu kenal, ya, atau kepada orang yang lebih tua, seperti itu. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salam penutup, bisa wassalamualaikum dan lain sebagainya. Lalu letakkan kembali gagang telepon ke tempatnya dengan pelan-pelan, ya, jangan sampai langsung ditutup plek, ya, itu kesannya kasar, ya, seperti itu. Nah, kegiatan ini ya sangat membantu dalam memahami bacaan. Tahapan-tahapan yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana tahapan saat akan telepon, nah itulah yang disebut dengan prosedur, ya, prosedur. Seperti ini tadi, prosedur membuat rekening bank, ya. Nah, ini prosedur bagaimana kalian akan menelpon seseorang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, ya. Nah, teks prosedur itu memuat pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang harus diikuti sebagai panduan, ya. Untuk mengetahui isi teks prosedur dapat diidentifikasi berdasarkan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur yang memuat pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Ini sebagai berikut. Nah, di sini Ibu memberi contoh bagaimana cara kalian menggunakan blender. Tahu kan blender itu apa? Kalau kalian ingin buat jus, ya, untuk melumatkan suatu makanan, buah atau apa, kalian bisa menggunakan blender. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, blender merupakan alat yang biasa digunakan dalam kegiatan memasak atau membuat minuman. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan adalah memasukkan bahan masakan tersebut yang akan diolah, ya, ke dalam blender tersebut. Nah, setelah bahan makanan itu kamu masukkan, kamu akan menekan satu tombol, ya. Nah, panduannya bisa dilihat pada penjelasan berikut, ya. Yang pertama, pastikan blender itu bersih agar makanan atau minuman itu tidak tercemar, tidak rusak, dan kabel terpasang, ya, di stop kontak. Pastikan dengan benar supaya kalian tidak terstrom, ya, kestrom. Jika kondisi masih bagus, blender masih bisa dipakai, ya, seperti itu. Lalu kedua, masukkan bahan-bahan yang akan diolah dalam tabung blender. Sebaiknya tuangi sedikit air atau cairan ke dalam blender agar bahan-bahan yang padat tersebut bisa dihaluskan dengan mudah. Dan ini juga menjaga mesin, ya, biar tidak cepat rusak. Yang ketiga, tutup blender dengan tangan, ya, ditahan dengan tangan seperti itu. Biasanya pada tutup blender terdapat lubang kecil di tengah. Nah, lubang tersebut berfungsi untuk memasukkan bahan tambahan
di tengah proses memblender. Ya. Keempat, nyalakan blender. Pilihlah kecepatan yang sesuai untuk bahan yang akan di blender. Jika menginginkan konsistensi pada tekstur makanan yang di blender, gunakan kecepatan tinggi. Yang kelima, buka blender dan tuang isinya. Jika sudah selesai, ya, tuang isinya ke dalam wadah yang sudah disiapkan, bisa gelas, bisa mangkok. Ya. Keluarkan makanan yang masih tertinggal di bagian dasar, atau yang masih ada itu menggumpal di pisau blender yang di bawah itu, terutama jika makanan memiliki tekstur yang kental. Ya. Yang keenam, bersihkan blender. Cuci bersih ya, supaya blender nanti bisa digunakan kembali. Nah, langkah ini merupakan akhir dari menggunakan blender. Lepaskan pisau blender dan sabunnya. Bersihkan menggunakan air dan sabun cuci. Jangan biarkan dudukan blender terkena air. Jika dudukan kotor, lap saja dengan kain basah. Menyiram dengan air dalam jumlah banyak hanya akan merusak, karena di dalam dudukan blender itu terdapat mesin yang sebetulnya tidak boleh kena air, ya, seperti itu. Nah, itulah teks prosedur cara menggunakan blender yang Ibu kutip dari sumbernya, yaitu dari internet, ya, seperti itu. Nah, bagaimana anak-anakku? Tentu kalian paham ya, mudah sekali teks prosedur ini. Nanti kalian di sesi yang kedua nanti ya, bukan sesi kedua, tapi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, melalui Google Form. Tugas tersebut sekaligus menjadi presensi kalian. Nah, kalian nanti membuat teks prosedur menggunakan suatu alat. Kalau tadi Ibu sudah menerangkan bagaimana cara menggunakan blender. Nah, kalian nanti bisa mencari ide atau untuk mengerjakan tugas itu tadi. Misalnya cara menyetrika baju, ya toh? Cara mencuci dengan mesin cuci, misalnya. Terus ada lagi misalnya cara yang menggunakan alat seperti itu, mixer. Kalau tadi blender, sekarang mixer seperti itu. Atau misalnya menanak nasi dengan magicom seperti itu. Oke, paham ya? Jadi tugas kalian nanti membuat prosedur cara menggunakan alat. Ya, alat di sini adalah alat bantu. Itu contohnya tadi blender. Kalian bisa menggunakan setrika, menggunakan mixer, ya, magicom dan lain sebagainya. Tentu banyak di sekitar kita bahwa kita itu menggunakan alat tersebut. Langkah-langkahnya bagaimana? Seperti itu. Ya. Paham ya kalian? Nanti tugas ini ada di link yang berbeda yang kalian kerjakan melalui Google Form. Nah, itulah anak-anakku pembelajaran awal materi teks prosedur untuk kelas 11. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Jika kurang paham, kalian bisa bertanya melalui jalur pribadi Ibu, ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.